Kisah Syekh Abdul Qadir Jailani diusir dari majelis pengajian Syekh Abul Wafa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di dalam kesempatan video kali ini saya Cak Luk akan menuturkan kisah Syekh Abdul Qadir Jailani yang di dalam kesempatan kali ini saya beri judul Syekh Abdul Qadir Jailani diusir dari majelis pengajian Syekh Abul Wafa. Maka bagi dulur-dulur semua, jangan lupa untuk terus dukung channel Cak Luk Ngaji ini dengan klik like, subscribe, dan juga share video-video kami. Semoga bisa memberikan banyak manfaat kepada kita dan saudara-saudara kita semua. Amin. Baiklah, langsung saja akan saya tuturkan kisahnya. Beliau, Syekh Ali bin Al-Haiti berkata, Syekh kami, Syekh Abul Wafa, suatu kali sedang berbicara kepada orang-orang dari atas mimbar. Kemudian di saat Syekh Abdul Qadir datang untuk mengikuti majelis pengajiannya, Syekh kami tiba-tiba memotong kata-katanya dan menyuruh Syekh Abdul Qadir agar pergi dari majelis. Beliau mengusir Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka Syekh Abdul Qadir pun keluar dari majelis. Kemudian Syekh Abul Wafa melanjutkan kalimat-kalimatnya di atas mimbar. Namun Syekh Abdul Qadir kembali lagi masuk ke majelis untuk mengikuti pengajiannya. Melihat itu, Syekh Abul Wafa pun menghentikan kalimat-kalimatnya dan menyuruh Syekh Abdul Qadir agar pergi. Syekh Abdul Qadir pun keluar dari majelis untuk yang kedua kalinya. Akan tetapi tak berselang lama, Syekh Abdul Qadir masuk kembali ke majelis untuk yang ketiga kalinya. Namun kali ini Syekh Abul Wafa sekonyong-konyong turun dari mimbar menuju kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan langsung memeluknya serta mencium dahinya. Beliau kemudian berpaling dan menghadap kepada para jamaah yang hadir di majelis sembari berkata, "Berdirilah kalian semua demi menghormat kepada wali Allah." Syekh Abul Wafa kemudian menjelaskan kepada jamaahnya, "Wahai masyarakat Baghdad, ketika tadi aku menyuruh Abdul Qadir keluar, itu kulakukan bukan dengan maksud menghinanya, akan tetapi untuk meyakinkan bahwa kalian tidak melihatnya. Karena demi kemuliaan dan keagungan zat yang semua pengabdian ditujukan kepadanya, ada panji-panji yang terbentang di sekitar kepalanya dan kibarannya mencapai timur dan barat." Setelah itu Syekh Abul Wafa berkata kepada Syekh Abdul Qadir, "Wahai Abdul Qadir, saat yang sekarang ini menjadi milik kami, akan tetapi segera setelah ini akan menjadi milikmu. Wahai Abdul Qadir, mereka, para wali, telah memberikan irak kepadamu, dan setiap ayam jantan terkadang berkokok dan terkadang pula akan diam, kecuali kokokanmu, karena kokokanmu itu akan terus berbunyi hingga hari kiamat." Syekh Abul Wafa juga memberikan sajadah, baju, tasbih, mangkuk,
serta tongkatnya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu Syekh Abdul Wafa berkata kepada para jamaahnya, terimalah ia dengan kesetiaan penuh. Syekh Abdul Wafa juga berkata, di dahi Syekh Abdul Qadir ada tanda dari Al-Makarimi. Ketika majelis pengajiannya akan berakhir, Syekh Tajul Arifin Abdul Wafa melangkah turun dari mimbar. Beliau duduk di atas tangga mimbar yang paling bawah sambil memegang tangan Syekh Abdul Qadir. Beliau berkata kepadanya di tengah-tengah jamaah yang mengelilinginya, wahai Abdul Qadir, ada suatu waktu yang ditakdirkan untukmu. Ketika waktu itu telah tiba, ingatlah si tua bangka yang sudah beruban ini. Sembari mengatakan itu, Syekh Abdul Wafa memegang tangan Syekh Abdul Qadir erat-erat. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Dan terkait dengan barang-barang yang diberikan oleh Syekh Abdul Wafa kepada Syekh Abdul Qadir ini, Umar Al-Bazzaz memberitahukan kepada kita, adapun tasbih yang diberikan Syekh Abdul Wafa kepada tuan kita Syekh Abdul Qadir, maka setiap saat beliau duduk di tanah, tasbih tersebut akan berputar sendiri satu manik di setiap detiknya. Setelah wafatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, tasbih itu menjadi milik Syekh Ali bin Al-Haiti. Adapun mangkuk yang diberikan kepada Syekh, maka setiap ada orang yang menyentuhnya, jari-jari orang tersebut akan bergoyang dan bergetar dari tangan hingga pundaknya. Syekh As-Shalih Abu Muhammad Yusuf Al-Aquli berkata, aku suatu kali pergi untuk mengunjungi Syekh Adi bin Musafir. Begitu aku sampai, ia bertanya kepadaku, kamu dari mana? Ketika aku menjawab, dari Baghdad, bergabung bersama sahabat-sahabat Syekh Abdul Qadir Jailani, maka ia pun berkata, hebat, hebat. Abdul Qadir adalah poros atau kutub dunia yang kepadanya 300 wali Allah menundukkan pundak mereka, termasuk juga 700 kalangan rijalul ghaib yang sebagian mereka duduk di bumi dan sebagian yang lain terbang di udara. Dan itu terjadi ketika beliau berkata, kakiku ini berada di atas tengkuk para wali Allah. Apa yang dikatakan oleh Syekh Adi bin Musafir itu sungguh memberikan kesan yang mendalam kepadaku. Kemudian setelah beberapa saat berlalu, aku berkunjung kepada Syekh Ahmad Ar-Rifai. Aku bercerita kepadanya tentang apa yang telah aku dengar dari Syekh Adi bin Musafir perihal Syekh Abdul Qadir Jailani tersebut. Lalu beliau pun berkata, apa yang dikatakan oleh Syekh Adi kepadamu adalah benar adanya. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Demikianlah penuturan sebagian dari kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua mendapatkan barokah. Kisah ini bersumber dari salah satu kitab manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, yakni kitab Qalaidul Jawahir fi Manaqib Abdul Qadir, karya Syekh Muhammad bin Yahya At-Tadifi Al-Hambali. Alhamdulillah, Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad